Hadirin hadirat, hello, marilah kita menyanyikan lagu perjuangan milik Bang Haji Roma Irama. berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua tak dengan tabang, tak juga dengan kebesaran jiwa. Tet 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 tet. Ibu, bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita bersolawat mengharap syafaat dari Nabi Muhammad. Berkat solawat mak corona minggat. Ibu, bapak, marilah kita bersolawat mengharap syafaat dari Nabi Muhammad. Berkat solawat mak corona minggat. Oh 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 oh, mak corona minggat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi jinabil ulumi wal hikam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim wal ulama, para ustad wal ustadah yang kami hormati, kepada seluruh staf-staf kepemerintahan dan juga Kepala Desa Tasikrejo Bapak Sofiuddin beserta seluruh tokoh masyarakat, khususnya kepada beliau Ibunda Nyai Saruni binti Sudirman selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Haji, dan yang kami hormati pula kepada beliau Al-Mukarram Agus Muhammad Sofyan Al-Musa dan Al-Mukarramah Ning Waqiatulillah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hadirul Ulum, yang insya Allah kami taati fatwa dan nasihatnya. Dan juga kepada beliau Bapak Kiai Ahmad Yasin dari Kota Bogor, yang kami tunggu-tunggu segala fatwanya. Dan kepada Bapak dan Ibu sekalian, wabil khususnya kepada seluruh wali santri Pondok Pesantren Hadirul Ulum yang datang dari jauh-jauh dari berbagai daerah, semoga dengan kedatangannya bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tidak ketinggalan pula kepada seluruh teman-teman kami, teman-teman satu perjuangan, teman-teman satu Pondok Pesantren Hadirul Ulum yang insya Allah kami cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak pernah terukur, supaya kita selalu bahagia dari dunia sampai alam kubur.
Salawat ma'assalam marilah kita curah limpahkan kepada sang baginda termulia, is the best mean leader of the leader, yakni Habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'innya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah diberi syafaat olehnya. Amin Allahumma amin. Sebelum kami melanjutkan pidato kami, alangkah lebih baiknya kita kirimkan hadiah Fatihah untuk beliau, pendiri Pondok Pesantren Hadirul Ulum Al-Mahfurlah Romo Kiai Hadirin Nur Khairuddin bin Bahjalani. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawas salafus salih. Al-Fatihah. Oh ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak, selamat malam. Bapak Ibu, Bapak ibu, bapak ibu, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Ibu, Bapak, selamat datang di Haflatul Tasyakur li Jami'in Ni'am. Syukur alhamdulillah, bangsa negara kita, bangsa Indonesia ini sudah merdeka, sudah melewati masa-masa sengsara oleh penjajah. Tetapi jika kita lihat ke belakang, bahwa di balik keberhasilan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, ternyata banyak campur tangan dari perjuangan santri dan para kiai. Perjuangan santri untuk NKRI sungguh sangatlah besar. Tapi nopo sih yang dimaksud dengan perjuangan santri untuk NKRI? Perjuangan santri untuk NKRI yaitu di mana seorang santri harus berjuang, Rela berkorban, rela bertumpah darah, rela bertaruh nyawa. Karena apa? Karena untuk membela agama Allah dan membela negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam makalah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Ish kariman aw mut syahidan, yang artinya pilih hidup mulia atau mati syahid. Dalil tadi itu menjelaskan dua pilihan, yaitu pilihan hidup mulia dan pilihan mati syahid. Ketika kok para santri memilih hidupnya mulia, berarti para santri tadi harus berjuang keras agar bisa mengusir penjajah dari negerinya dan menang di dalam peperangan. Tetapi andai kata para santri kalah dan mati di medan peperangan, maka ia tergolong dalam mati syahid. Maksudnya mati syahid di sini adalah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya pahlawan kita semua, yakni Kiai Haji Hadratus Syekh Basim Asy'ari dan para santri-santrinya. Beliau rela berkorban, Berani bertumpah darah, berani bertaruh nyawa, dan berani memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. NKRI, Harga mati, Indonesia, merdeka, takbir, Allahu Akbar. mantap. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus yang hidup di zaman kemerdekaan ini, apalagi kita sebagai seorang santri, kita haruslah berjuang dengan sekuat tenaga. Karena apa? Karena di situ kita untuk membela agama Allah dan membela negara kesatuan Republik Indonesia. Perbuatan santri untuk NKRI yaitu berjuang. Tapi untuk para santri-santri sekarang yang hidup di zaman kemerdekaan ini, sudah tidak cukup lagi berjuang menggunakan bambu runcing lagi, melainkan cukup menggunakan pena yang menggoreskan tinta di atas lembaran kertas. Hadirin, Hadirat, hello, marilah kita menyanyikan lagu perjuangan milik Bang Haji Roma Irama. berjuang, Berjuang, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. rintangan, Rintangan, rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua. tak
dengan tabang, juga dengan kebesaran jiwa. Tet 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 tet. Seperti dalam syair Bang Haji Roma Irama tadi, kita sebagai seorang pemuda, pemudi, sekaligus sebagai seorang santri, kita haruslah berjuang dengan sekuat tenaga. Tetapi di samping berjuang dengan sekuat tenaga, kita juga harus menyertainya dengan doa. Begitu pula dengan sebaliknya, apabila kita berdoa tanpa usaha, maka itu semua akan sia-sia. Ibu, Bapak, biarlah santri niku kalah duit, tapi menang wirid. biarlah santri niku kalah dunya, Tapi menang dungo, engge nopo mboten. enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu biamwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. yang artinya kurang lebih sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tak ragu dan berjihad di jalan Allah baik dengan harta, jiwa dan raganya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Ayat di atas tadi bisa diartikan tentang iman kepada Allah dan jihad pada jalan Allah, baik itu lewat harta, jiwa maupun raganya. Berbicara tentang jihad, saderenge kula badhe tanglet kalih panjenengan sedaya. Bu, Pak, ngertos napa mboten napa niku jihad? Ngertos napa mboten? Nek ngertos ya alhamdulillah, nek mboten ngertos ya mboten napa-napa. Sami kula ya dereng ngertos. Kata jihad sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dan berdasarkan survei saya yang dilakukan di lingkungan sekolah, banyak orang-orang yang menafsirkan bahwa jihad itu adalah perang, Menghunuskan pedang, mengengkang senjata, membunuh orang kafir, musyrik dan lain sebagainya. Padahal jihad bukan hanya bentuk perang, melainkan ada cara-cara yang lain. Secara etimologi, jihad berasal dari dua kata, yaitu jadun yang berarti usaha, Dan juhdun yang berarti kekuatan. sedangkan menurut sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Abbas berpendapat bahwa jihad adalah mencurahkan segala kesungguhan dengan tanpa rasa takut untuk membela agama Allah terhadap cacian orang yang mencaci atau permusuhan orang yang memusuhi. Sehingga bisa ditarik kesimpulannya bahwa jihad itu adalah mengeluarkan segala kesungguhan dengan tanpa rasa takut Untuk membela agama Allah terhadap cercaan orang yang mencaci dan permusuhan orang yang memusuhi. Sedangkan jihad menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan. Yang kedua adalah usaha dengan sungguh-sungguh untuk membela agama Allah baik dengan mengorbankan harta, jiwa dan raganya. Sedangkan jihad fisabilillah dalam KBBI yaitu jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kemajuan agama Islam atau mempertahankan kebenaran. Jadi, Bu, Pak, panjenengan sedaya mondoke putra-putrine, mondoke lare-larene teng pondok pesantren iki niku termasuk jihad napa mboten? Termasuk jihad napa mboten, Bu? Pak, Yo niku termasuk jihad. alhamdulillah. Hadirin hadirat yang insya Allah celananya tidak pada melorot. Sampun ngantuk nopo dereng, ibu, bapak, mbak-mbak lan kangkang sedoyo sampun ngantuk nopo dereng. Dereng ngantuk.
Lanjut nopo lanjut? Lanjut. Santri niku teng pondok ya belajar sama mengaji, belajar memperbaiki diri, belajar menata hati agar siap ketika di masyarakat nanti. Dan ada nasihat dari Al-Maghfurlah Romo Kiai Hadirin Nur Khairuddin bin Jailani. Dalam mauidho hasanahnya beliau berkata, nek ono santri teko pondok, mondok pirang-pirang tahun, mulih kudu wani melarat. Artine melarat nopo? Artine melarat nopo orang duit-duit lan ora iso mangan? Boten artine wani melarat, santri gak boleh kuatir ora iso mangan. Sebab sing duweni jagat niku Gusti Allah, lan sing duweni beras, sing duweni pari niku Gusti Allah. Lamun jarine ilmu, nek santri kok ngladeni ilmu, iku jarine ya dunya ukhdumi man khodamani. Artosipun he dunya, nek ono uang ladeni aku bil amal utawa bil mulang laden ono wis. Apa sing dikarepake turutono. Kalau zaman dahulu jihad itu adalah berjuang melawan musuh, berperang, baik itu menggunakan pedang, bambu runcing ataupun bom nuklir. Retak. Wih, belum. Akan tetapi cara jihad kita sekarang itu dengan cara bagaimana? Pak, Bu, ngertos napa mboten carane? Berjuangnya atau berjihadnya kita sekarang yaitu dengan cara bertolabul ilmi. Karena hukum daripada mencari ilmu itu adalah fardhu ain. Artinya setiap mukallaf wajib mencari ilmu, sebagaimana orang yang mencari ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya kurang lebih Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi kalau orang-orang yang berilmu atau orang yang sedang menuntut ilmu, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan lare-larene panjenengan sedoyo yang sedang mondok ataupun sedang berjuang. Insya Allah mereka semua akan menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat, agama, dan juga bangsanya. Karena misi dari Pondok Pesantren Hadirul Ulum itu mencetak muslim intelektual Pancasilais yang berwawasan jauh ke depan dengan berakhlakul karimah. Sungguh luar biasalah orang-orang yang berilmu tersebut. Semangat rela berkorban para pejuang tersebut itu patut kita teladani. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena agama Islam telah berada di dalam hati kita. Berkat para pejuang-pejuang terdahulu, agama Islam telah sampai di negara kita, negara yang terbebas dari penjajahan. Maka dari itu, marilah kita senantiasa berdoa agar amal ibadah para pejuang tersebut itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah pepatah mengatakan, negeri yang besar adalah negeri yang menghargai jasa para pahlawannya. Maka dari itu, marilah kita hadirkan negeri ini menjadi negeri yang besar dengan senantiasa mencetak generasi pemuda, pemudi yang berakhlak mulia, berbudi pekerti, dan mau memajukan agama Islam di Indonesia ini. Dan semoga ilmu yang didapatkan di pondok ini akan jauh lebih barokah. Mengapa saya berkata demikian? Karena santri itu memiliki sifat ta'zim wal ikramah kepada gurunya, memuliakan ilmu serta memiliki sifat waro, sedikit tidur, sedikit makan, dan sedikit berbicara. Yang penting jangan sedikit kirimannya. Betul. Hadirin ajang hadirat, bapak-bapak ajang ibu-ibu,
Kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada virus Corona yang berasal dari negara Cina telah menyebar ke seluruh dunia sampai ke negara kita, negara Indonesia, hingga membuat semua orang menjadi merana, bahkan mau kerja, gak ada, mau izin sekolah, gak ada. ya udah nikah aja. Salah. Oh ya udah, mendingan kita mondok aja. Ya. Virus corona memang sangat berbahaya. Maka dari itu kita wajib waspada. Jika kita tidak waspada, maka kita akan terkena virus corona. Solusi untuk menghindari virus corona antara lain Jaga jarak, cuci tangan, pakai daster. pakai masker. Oh iya ya. Tapi bukan sekedar itu saja, namun juga harus diiringi dengan sholawat. Ibu, bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita bersolawat mengharap syafaat dari Nabi Muhammad. Berkat solawat mak corona minggat. Ibu, bapak, marilah kita bersolawat mengharap syafaat dari Nabi Muhammad. Berkat solawat mak corona minggat. Mak corona minggat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'i wa dawai. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo sarang-sarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan berkat kita semua melantunkan sholawat, semoga mak corona menjadi minggat. Sekian pidato dari kami berdua. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu semata-mata kebodohan dari kami berdua. Tapi apabila ada kebaikan yang bisa diambil hikmahnya, itulah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungdur makola wala tangdur mangkola, ihdina syiratal mustaqim. Tuku putu nang kali perahu, mulihe kesandung watu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.